Anda bisa makan seperempat aja daging kelapa tua tuh setiap hari, kan satu butir tuh, seperempat Anda makan tiap hari, jantung Anda akan sehat. Gak ada urusan sama cacing-cacingan. Jangan fitnah cacing dengan kermi-kermian ya. Jadi semakin toyib yang Anda makan ya, semakin toyib yang Anda makan, semakin sehat tubuh Anda ya. Jadi mulai sekarang usahakan. Jadi saya kemarin waktu minyak goreng agak-agak langka dan mahal itu, saya senyum-senyum aja gitu kan. Sebenarnya kalau ngerti ilmunya, ya kita butuh lemak betul, ya, tapi bukan lemak dari lemak nabati yang nggak sehat itu, ya. Contoh lemak apa? Ini kan lemak nih, kelapa. Kelapa ini Bapak sekalian, udah dagingnya kelapa ini kan lemak. Ya, protein, lemak, mineral, serat, segala macam ada pada daging kelapa ini kan. Airnya jangan tanya. Nah, ibu-ibu nih, kalau Anda lagi beli santan pagi-pagi, biasa beli kelapanya utuh kan, jangan dibuang airnya. Sudah tahu kan? Jangan dibuang. Campurin madu sedikit ke dalam kelapa tadi, campurkan garam sedikit, Anda akan berenergi luar biasa. Nandalin air kelapa itu yang bahkan gak ada nilainya itu dibuang-buang ya. Dan mulai kalau mau jantungnya sehat, mulai ngemil ini. Ngemil apa? Daging kelapa tua. Kalau Anda bisa makan seperempat aja daging kelapa tua tuh setiap hari, kan satu butir tuh, seperempat Anda makan tiap hari, jantung Anda akan sehat. Gak ada urusan sama cacing-cacingan. Jangan fitnah cacing dengan kermi-kermian ya. Saya nggak tahu dapat dari mana itu cacing kermi. Gak ada urusan ya. Berarti kalau sudah jadi santan gimana? Kalau santannya diolah-olah terus, nanti lama-lama dia jadi namanya VCO, kayak begini nih, VCO. Minyak apa? Kalau kita kan minyak kelapa perawan gitu kan, virgin coconut oil, cuman kita sebutnya VCO aja. Ya, makanya sebenarnya kalau ibu-ibu di rumah nggak ada kerjaan, mendingan Anda bikin minyak kelapa sendiri di rumah untuk kebutuhan goreng-goreng Anda daripada Anda pakai minyak sawit. Itu jauh lebih baik. Dokter di rumah minyak goreng juga goreng, tapi di rumah saya pakai minyak kelapa. Ya, saya di rumah pakai minyak kelapa. Kenapa? Karena minyak kelapa lebih baik daripada minyak sawit menurut yang saya pahami. Ya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada minyak goreng sawit, misalkan nggak apa-apa. Bisa rebus, bisa kukus, bisa steam, bisa pepes, gitu loh. Ya, nah itu salah satu caranya. Itu baru lemak. Jadi salah satu masalah kita sekarang adalah lemak yang berlebihan. Ya, maka obatnya apa? Atau mungkin caranya gimana? Lemak lawan lemak juga. Jadi lemak yang tidak sehat tadi Anda ganti dengan lemak sehat. Contoh lemak sehat apa? Nah, jadi udah dapetin kelapa, dagingnya terutama ya. Kemudian bagi contoh lemak sehat, alpukat. Ya, kekeliruan kita makan alpukat apa? Alpukatnya 2 kerok, sisanya gula, air, es sama kental manis kan gitu. Ya, jadi jangan pikir kalau minum jus pinggir jalan itu Anda sehat, karena gula semua isinya. Ya, sebenarnya yang sehat itu juga enak Bu, kalau tahu caranya. Ya, saya pernah begini, mengisi di satu kajian di salah satu masjid lah, saya nggak usah sebut di mana. Itu DKM-nya tuh panjang lebar, berbuih saya. Sudah berbuih-buih mulut saya, bilang cobalah mulai sekarang stop gorengan, saya bilang stopnya minyak-minyak. Wah, habis kajian itu jamaah makan bareng gorengan. Sampai akhirnya bapak ini kirim DM, kirim WA ke saya.
dia pengurus, dia ketua DKM-nya. Saya kena serangan jantung, ya terimalah, saya bilang. Bandel. Sudah dikasih tahu, nggak mau tahu, ya sudah, Allah tegur. Makanya tadi, kalau Anda paham yang, atau mungkin kita tadi di awal kita loncat lagi balik ke tadi. Nah, kita ini kan bawaannya pengen makan terus. Bawaannya manusia karena punya nafsu, bawaannya pengen makan terus. Itu yang pertama. Bawaannya apa? Susah disuruh tidur kadang-kadang. Iya kan? Pertanyaannya, bagaimana caranya Allah untuk menghentikan kita makan dan membuat kita tidur? Gampang, sakit. Iya kan? Kalau orang sakit nggak selera makan, puasa terus bawaannya dia. Iya kan? Dikasih tahu nggak mau tahu, oke, dibikin sakit sama Allah. Maka sakit itu rahmat sebenarnya. Waktu sakit gimana? Lemes, akhirnya tidur kan, istirahat. Disuruh istirahat nggak mau, disuruh memperbaiki atau menghentikan makan yang berlebihan nggak mau, udah sakit aja. Itu kan caranya Allah begitu. Ya, nah, kembali teman-teman sekalian. Ini baru satu lemak. Ya, kemudian apalagi masalah-masalah yang ada sekarang, dan nanti insya Allah terakhir nanti saya kasih tahu cara memperbaikinya. Ya, mineral yang nggak seimbang. Ya, mineral yang nggak seimbang itu maksudnya seperti apa? Banyak orang sekarang yang dimakan itu ya tadi lagi balik-balik olahan, bahkan sintetik gitu ya. Contoh begini, tenang lah. Contohnya apa ya? Contohnya ini aja deh. Gorengan. Ya, gorengan. Gak apa-apa kalau mau makan, makan aja. Mau? Ambil. Rutinkan makan tiap hari, nanti 3 bulan periksa jantungnya. Pagi, siang, malam makan ini terus sama teh manis ya. Nah, saya kasih tahu cara untuk membuat dokter kaya. Ya. Boleh nggak makan beginian? Boleh lah, tapi kita harus bijak juga dong. Bijak dong. Kenapa bijak? Karena tadi, kalau Anda lihat kayak beginian, saya kadang-kadang lagi lapar banget, tiba-tiba ketemu misalkan ya, ketemu abang gorengan pinggir jalan. Kadang-kadang saya beli, kadang-kadang ya, kalau pas gak ketemu lagi makanan lain dan mentok banget udah keliengan, saya beli. Kadang-kadang beli kayak begini nih, beli tahu. Kenapa saya beli tahu? Karena saya tahu protein. Tepungnya atau kulitnya saya buang. Tapi kan masih nyisa minyak di tahunya. Ya mending lah daripada kadang-kadang itu menurut saya gitu ya, dapat semuanya kan, minyak dapat, gulanya dapat. Emang dia jadi gula kan, tepungnya jadi gula dalam tubuh kita, karbohidrat ya, seperti itu. Jadi nah tadi masalah berikutnya apa? Mineral yang bermasalah tubuh kita, sehingga banyak orang akhirnya apa, cari vitamin sana sini segala macam ya. Ingat, kalau Anda mau cari vitamin, carilah di produk-produk yang Allah ciptakan, di situ vitaminnya ya. Contohnya apa? Buah, sayur itu vitamin ya. Orang cerita asam folat, akhirnya apa? Makan tablet asam folat. Boleh nggak? Boleh aja, tapi kalau saya lebih milih minum madu aja atau makan kurma aja, di situ ada folatnya juga ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya mineral-mineral yang ada itu nggak seimbang dalam tubuh kita. Contoh mungkin kita bicara diabetes, misalkan diabetes itu salah satu mineral yang nggak seimbang adalah kuper. Kuper tuh adanya di mana? Kuper tuh salah satunya ada pada zaitun misalkan. Ya, seperti itu. Jadi diperbaiki ya. Kemudian apa lagi? Serat yang kurang, ini masalah besarnya. Ya, nah ini saya ajarin caranya. Ada yang mau, Bu? Aku nggak mau. Mentang-mentang ada judul akbar ya. Nanti pulang saya mau makan juga. Dari wajahnya kelihatan kok penggemar gorengan. Berminyak. Wajah kita ini kan cerminan perut. Wajah tuh cerminan perut, mata cerminan hati. Jadi kalau saya lihat orang itu kelihatan lah, ini orang sehat atau enggak kelihatan dari muka. Ya. Gak apa-apa makan gorengan halal aja. Cuman hidup itu kan harus lebih baik. Baik. Yang selanjutnya serat yang kurang, ya.
Gorengan tadi bos sekalian, ya, atau mungkin makanan-makanan yang tinggi gula, ya, tepung terigu terutama, ya, akhirnya menyebabkan apa? Kita nggak dapat serat, yang dapat itu hanya lonjakan gula saja, lonjakan gula. Contoh, roti kan dari apa terbuatnya? Dari terigu. Terigu itu kan karbohidrat, ya. Roti tidak akan pernah dibuat tanpa gula. Sebagian besar roti itu pakai gula, sudah double gulanya, ya. Seratnya ada nggak? Nggak ada, ya, seratnya nggak ada. Akhirnya apa? Dan lagi-lagi jangan katakan berarti dokter nggak boleh makan roti, bukan itu poinnya. Kita mau memperbaiki makanan, ya, sehingga nanti kapan-kapan sekali-sekali silakan aja makan roti, ya, silakan aja. Tapi kalau sudah tahu roti yang baik atau roti yang sehat kayak apa, itu lebih bagus, ya, seperti itu. Serat yang kurang, makanya kebanyakan yang kita makan itu sebagian besar adalah namanya karbo olahan. Contohnya ini apa? Ini kan makanan olahan, ya. Jadi kayak sekarang salah satu kan lagi naik-naik katanya gagal ginjal akut pada anak-anak gitu kan. Ya sampai sekarang masih misterius ya katanya penyebabnya apa, kita nggak bahas itu. Tapi kalau bisa anak-anak Anda mulai sekarang jangan berikan akses makan makanan olahan, minuman olahan. Paham ya olahan ya? Ini kan aslinya misalkan sebutlah ini aslinya dari ayam, tapi diolah. Akhirnya apa? Berlimpah sekali bahan sintetik di sini. Jadi kalau mau makan protein, makan ayam, bukan makan sosis. Paham ya? Kemudian kalau pengen makan daging apa? Daging ayam lagi misalkan gitu ya. Makannya ya makan ayam, bukan makan nugget. Itu olahan. Jadi jaga anak-anak jangan makan makanan olahan tadi. Termasuk juga tadi karbo olahan. Ajarkan mereka untuk kenal dengan air kelapa. Sekarang saya kira mungkin anak-anak itu tanpa sadar kalau mereka belanja itu kan 5.000 ada loh sekarang itu. 5.000 itu kalau suruh beli air kelapa cukup sebenarnya. Ya, 2.000 karena cukup malah. Ya, tapi yang paling penting yang menarik apa? Kita sudah mengenalkan makanan yang asli kepada mereka. Ya.